Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Dimas Iqbal dari SMP ITN Al-Husna Surabaya. Saya adalah peserta lomba kepala sekolah yang diadakan oleh CSIT. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan brand design dari apa yang sudah saya tulis di makalah saya. Judul yang saya berikan adalah pendidikan kita. Kita itu apa? Kita itu adalah karakter, informatif, terampil, dan adaptif. Disingkat kita. Sebelumnya kita akan cek dulu bagaimana potret pendidikan di Indonesia pada hari ini. Yang pertama adalah kita tidak bisa memungkiri bahwa sistem pendidikan di Indonesia saat ini sangat kaku dan sangat kurang bermakna. Artinya apa? Pendidikan ini justru dipakai hanya untuk menuntaskan materi, tanpa ada ilmu-ilmu yang bisa, ilmu-ilmu yang kurang untuk bisa diterapkan dan dimaknai oleh siswa. Tentu ini menjadi sebuah masalah, harus kita selesaikan. Yang kedua adalah kontaminasi perilaku birokrasi. Artinya pendidikan yang saat ini ada adalah sangat syarat dengan administrasi sehingga guru banyak tersita ke sana daripada untuk memaksimalkan ilmu yang akan disampaikan. Kemudian guru banyak sekali yang kompetensinya masih belum memuaskan. Di sini dibuktikan dengan adanya nilai dari UKG dari guru-guru yang masih banyak yang belum memuaskan, atau yang masih banyak yang belum lulus dari UKG. Kemudian dari hasil output siswanya, kita juga sering mendengar bahwa sering terjadi perilaku-perilaku tidak pantas, perilaku-perilaku yang kurang baik yang itu dilakukan oleh pelajar di Indonesia. Contohnya adalah berita yang ada di layar ini, yaitu pelaku di bawah umur yang memperkosa remaja yang lain. Seperti itu. Ini adalah salah satu bukti bahwa output kita masih belum. Kemudian di sisi lain adalah banyak sekali pengangguran, karena keterampilan dari output itu yang masih belum maksimal, sehingga tidak terserap di lapangan kerja. Kemudian kita pergi ke masa yang akan datang, yaitu di potret tahun 2045, bahwa di sana nanti Indonesia sedang mengalami bonus demografi, di mana penduduk di Indonesia mencapai 319 juta orang. Dan usia produktif pada waktu itu adalah lebih dari 50%. Maka untuk memaksimalkan output ke sana nanti, menyiapkan generasi usia produktif di 2045, maka prosesnya adalah dimulai dari sekarang. Untuk itu saya mengajukan gagasan di 2045 ini, yaitu pendidikan kita, karakter, informatif, terampil, dan adaptif. Pertama diawali dari karakter, dari karakter, bahwa karakter yang paling penting yaitu adalah karakter religius, moral, kinerja yang dipakai untuk hidup di tengah masyarakat. Yang kedua adalah informatif. Di situ penting karena kemampuan untuk memberikan info yang jelas dan juga untuk memanfaatkan sosial media tidak bisa dipungkiri menjadi suatu hal yang primer, di dalam kemampuan di masa depan. Informasi hoax itu sangat banyak sekali, maka diperlukan kemampuan untuk menyeleksi dan juga untuk memanfaatkan sosial media itu dengan baik. Yang kedua adalah terampil, yaitu kemampuan untuk memunculkan karya dari minat bakatnya, sehingga siswa tidak perlu lagi pusing-pusing untuk bingung mencari kerja karena dia sudah siap dengan minat bakat. Kemudian yang terakhir adalah adaptif, kemampuan untuk menyelesaikan diri di tengah masyarakat agar siswa kita bisa bertahan di tengah masyarakat. Pendidikan kita
dimulai dari karakter, yaitu karakter religius, yaitu terdiri dari ibadah, ya, kemudian karakter moral, dan karakter kinerja. Karakter ini, ya, ketiga karakter ini sangat berhubungan erat, ya. Artinya siswa itu harus tuntas ibadahnya, moralnya, dan kinerjanya. Ini lebih ke dalam internal diri mereka. Kemudian informatif, ya. Mereka selain sudah matang karakter secara diri pribadi, secara pribadi, mereka harus bisa menyampaikan ide-ide, berkomunikasi dengan jelas. Kemudian memanfaatkan media sosial media itu dengan baik. Setelah itu, setelah kedua karakter ini dan informatif ini mereka sudah dapat melaksanakan, maka kita selanjutnya melatihkan keterampilan kepada mereka. Selain materi-materi pelajaran, ya, keterampilan itu juga dilatihkan kepada mereka, yaitu yang berhubungan dengan minat bakatnya, sehingga siswa harus menemukan minat bakatnya, lalu menghasilkan karya dari minat bakat tersebut. Selanjutnya adalah adaptif, mereka bisa bertahan dan dapat menyesuaikan diri di tengah masyarakat. Pendidikan kita, ya, ini difokuskan pada jenjang SMP, di mana di kelas 7 ini saya memfokuskan, ya, di desain ini tidak ada pembelajaran materi pembelajaran dulu. Jadi kita di kelas 7 ini di tahun pertama ini fokus untuk pembentukan karakter, ya, dan informatif dari siswa tersebut. Artinya sebelum siswa itu tuntas karakternya dan informatifnya, maka tidak bisa kita langsung memberikan materi-materi pelajaran. Di tahun pertama ini, ya, tidak ada materi pembelajaran. Jadi fokus kita membiasakan karakter siswa agar nanti terbentuk di tahun pertama. Kemudian di tahun kedua kita mulai memberikan materi minat bakat, ya, agar siswa bisa menghasilkan karya. Di tahun kedua ini kita fokus, ya, membekali siswa dengan minat bakatnya. Nanti siswa bisa menghasilkan karya dan nanti ketika sudah lulus, ya, siswa punya keahlian tertentu. Selain dengan materi-materi pelajaran. Di tahun kedua ini juga, ya, kita mempertahankan karakter dari siswa tersebut yang sudah dipelajari di tahun pertama, ya, kemudian terus dipertahankan di tahun kedua dan tahun ketiga. Ya, kemudian di tahun ketiga dan kedua ini ada juga adaptif, yaitu mereka mempraktekkan, ya, minat bakatnya, karakternya itu di tengah-tengah. Tujuannya apa? Agar mereka bisa beradaptasi dengan masyarakat, sehingga nanti setelah lulus mereka bisa menjadi insan-insan yang produktif, ya, yang siap untuk meneruskan perjuangan Indonesia nanti di tahun 2000. Seperti itu mungkin pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan terus sukses pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.